Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 yang mana akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul karakteristik struktur pasar dan contohnya, yang mana teman-teman kami saya mewakili dengan nama yang tertera, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Hedi, dan yang kedua Dimas Nasrullah Arif, dan yang ketiga yaitu Muhammad Ridwan. Baik, langsung saja untuk presentasi selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan penjelasan yang pertama, yang dimana penjelasan definisi struktur pasar merujuk pada cara pasar diorganisasi berdasarkan jumlah dan pembeli, dan juga jenis produk serta tingkat persaingan. Nah, untuk struktur pasar merujuk pada bagaimana sih suatu pasar itu diorganisasi berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang ditawarkan serta tingkat persaingan di dalamnya. Struktur pasar menentukan bagaimana harga ditetapkan, seberapa besar pengaruh masing-masing pelaku pasar, serta strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam persaingan. Untuk komponen struktur pasar, yakni sebelumnya yang sudah disebutkan tadi, yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembeli. Untuk struktur pasar sangat dipengaruhi oleh jumlah pelaku di dalamnya. Jika terdapat banyak penjual dan pembeli, persaingan cenderung lebih ketat, sedangkan jika hanya ada sedikit penjual atau pembeli itu, maka daya tawar dapat berbeda dan mempengaruhi harga serta ketersediaan barang atau jasa. Yang kedua yaitu jenis produk. Pasar dapat dikategorikan berdasarkan jenis produk yang dijual. Apakah produk bersifat homogen atau diferensiasi? Produk homogen lebih sering ditemukan dalam pasar persaingan sempurna, sedangkan kalau produk diferensiasi sering ditemukan dalam pasar persaingan monopolistik maksudnya, atau oligopoli maksudnya. Yang ketiga, tingkat persaingan dalam pasar dapat berkisar dari persaingan sempurna, di mana tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mengendalikan harga monopoli hingga monopoli, di mana hanya ada satu penjual yang mendominisasi dan menentukan harga. Di antara keduanya terdapat produk bentuk persaingan seperti oligopoli dan juga persaingan monopolistik, penjual dengan produk yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya, pentingnya memahami struktur pasar. Memahami struktur pasar sangat penting bagi pelaku bisnis, konsumen, dan pemerintah karena menentukan dinamika persaingan, strategi pemasaran, dan juga serta kebijakan ekonomi. Berikut beberapa alasan mengapa pemahaman tentang struktur pasar yang sangat krusial. Yang pertama, menentukan strategi bisnis. Bagi pelaku usaha, mengetahui struktur pasar membantu dalam merancang strategi pemasaran, penetapan harga, dan diferensiasi produk. Misalnya dalam persaingan sempurna itu juga bisnis harus fokus pada efisiensi produksi, sedangkan dalam persaingan monopolistik strategi branding dan juga inovasi produk menjadi lebih penting. Selanjutnya, menyesuaikan taktik harga dan promosi. Dalam pasar monopoli, harga cenderung ditentukan oleh satu pelaku utama. Sementara dalam pasar oligopoli, perusahaan harus mempertimbangkan tindakan persaing sebelum mengubah harga atau strategi promosi. Pemahaman ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan harga yang lebih efektif. Baik, selanjutnya untuk menentukan tingkat persaingan, yakni ada beberapa macam, ada 5 macam. Di antaranya, sebelum saya sebutkan, struktur pasar memiliki karakteristik tertentu yang berpengaruh langsung terhadap tingkat persaingan di dalamnya. Nah, karakteristik utama yang menentukan tingkat persaingan dalam suatu pasar itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada
jumlah penjual dan pembeli. Yang kedua, ada jenis produk yang ditawarkan. Nah, persaingan lebih ketat atau produk homogen. Persaingan lebih ketat karena produk tidak dapat dibedakan, contohnya dalam persaingan sempurna. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, hambatan masuk dan keluar pasar. Yang keempat, kontrol terhadap harga. Yang kelima, peran iklan dan promosi. Baik, selanjutnya itu adalah karakteristik struktur pasar. Jenis produk dalam suatu pasar memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi tingkat persaingan dan strategi pemasaran. Untuk struktur pasarnya atau karakteristiknya yaitu homogen, bersaing dengan diferensi, produk yang tidak memiliki perbedaan antara satu penjual dengan yang lainnya. Saya akan melanjutkan presentasinya Mas Dimas tentang karakteristik struktur pasar lanjutan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik struktur pasar lanjutan, yaitu nomor 3, mobilitas masuk dan keluar. Kemudian perusahaan baru untuk masuk atau keluar pasar. Ini merujuk pada kemudahan lagi perusahaan baru untuk memasuki pasar atau bagi perusahaan yang ada untuk keluar pasar dengan hambatan rendah lebih menarik bagi pendatang baru. Slide ke-7 yaitu karakter struktur lanjutan juga. Nah, sekarang nomor 4, tadi kan nomor 3, sekarang nomor 4, pengendalian harga. Beberapa perusahaan dapat mengaruhi harga pasar. Nah, beberapa perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar tergantung pada struktur pasar. Dalam monopoli, satu perusahaan dapat menentukan harga sementara dalam persaingan sempurna harga ditentukan oleh pasar. Nah, selanjutnya yaitu slide ke-8, yaitu jenis-jenis struktur pasar. Nah, yang pertama yaitu persaingan sempurna. Banyak perjualan. Apakah di persaingan sempurna itu ada apa saja? Yaitu banyak penjual dan pembeli produk homogen. Nah, yaitu ciri-ciri banyak pembelinya produk homogen. Tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Nah, yaitu ke slide ke-9, contoh persaingan sempurna. Nah, contoh pasar yaitu contohnya seperti pasar petani. Nah, banyak petani penjual produk yang sama seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, itu adalah contoh dari persaingan sempurna dan termasuk petani juga, pasar petani. Yaitu lanjut ke monopoli. Monopoli yaitu satu penjual yang menguasai pasar dan juga produk unik tanpa substitusi. Ya, itu. Nah, terima kasih. Sekarang lanjutkan dengan teman saya yang bernama Muhammad Nur Hedi dengan slide 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ridwan, yang mana telah menjelaskan tentang struktur karakteristik pasar dan contohnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut yang mana contoh monopoli. Yang mana contoh monopoli ini ada di perusahaan listrik yang hanya ada satu penyedia layanan di wilayah tertentu. Dan yang kedua yaitu oligopoli, yang mana oligopoli ini ada dua definisi. Yang pertama yaitu beberapa penjual dominan, dan yang kedua yaitu produk bisa homogen atau berbeda. Untuk yang ketiga yaitu contoh oligopoli, yang mana contoh oligopoli ini terdapat satu contoh sebuah benda yaitu tentang industri mobil, yang mana perusahaan besar seperti Toyota, Honda, dan Ford menguasai pasar. Dan yang keempat yaitu persaingan monopolistik, yang mana persaingan monopolistik ini ada dua definisi. Dan yang pertama yaitu banyak penjual produk yang berbeda, dan yang kedua yaitu
diferensiasi produk penting, dan yang kelima yaitu contoh persaingan monopolistik, yang mana contoh tersebut ada restoran yang mana banyak pilihan dengan variasi menu makanan untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya dari struktur karakteristik pasar, dan contohnya yaitu ringkasan struktur pasar memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Dan yang kedua yaitu memahami karakteristik ini penting untuk analisa ekonomi dan strategis bisnis. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan di sini. Saya mewakili dari teman-teman saya dari kelompok 5. Mungkin hanya itu sebatas saya dan teman kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.